wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita telah melaksanakan rutinitas malam Jumat kita, pembacaan Al Quran dan dilanjutkan ke Rabbul Hadad. Kemudian biar istiqomahnya tambah lengkap, diminta tadi sama Ustaz Wario dan BDD ada tausiah dikit biar sama persis seperti malam Jumat biasanya. Walaupun malam ini guru-guru kita tidak ada yang bisa hadir, terpaksa konser yang dipakai. Tapi mudah-mudahan sebentar saja yang ingin kami sampaikan karena mendadak juga, dadati persiapan, jadi bahannya dadati. Insya Allah yang kami sampaikan cuma 3 poin dan masih berhubungan dengannya kita baca barusan. Yang pertama tentang khatmil Quran, khataman Quran. Jemaah kira-kira sudah tahu belum kenapa habis khatam Quran? Surat terakhir surat apa? Surat An-Nas. Kok kalau khataman Quran dibaca lagi ke Al-Fatihah, ke Al-Baqarah, ayat kursi sampai ke akhir Al-Baqarah. Kira-kira apalah maknanya, dalilnya? Katanya khataman. Kalau khataman itu kan terakhir berarti selesai baca. Sedangkan surat terakhir Al-Quran adalah surat An-Nas. Tetapi setelah surat An-Nas kita baca lagi, mulai lagi. Untuk diketahui bahwasanya amalan khatmul Quran tersebut namanya hal murtahil, al-halul murtahil. Jadi memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghatamkan Quran. Beliau pun mengulang kembali ke surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, 5 ayat baik tadi, yang cuma 5 ayat pertama. Diriwayatkan daripada hadis Imam At-Tirmidzi, ya, ahabbul a'mali ilallahi al-halul murtahil. Sebaik-baiknya amal yang dicintai Allah, yang disukai Allah adalah al-hal murtahil. Apa itu halul murtahil? Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, allazi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih kullama halla irtahala. Yang ketika membaca Quran dari awal sampai akhir, ketika selesai maksudnya irtahala, diulang lagi. Nabi melakukan yang demikian, tetapi cuma sampai wa ulaika humul muflihun, 5 ayat kelima dari surah Al-Baqarah. Hikmahnya adalah kita setelah menghatamkan Quran, kita berniat lagi untuk membaca dari awal. Beda dengan kita bahkan membaca kitab hadis, misalnya hadis Bukhari 4 jilid dihatamkan, selesai. Dan lagi kita baca dari awal, selesai hatam hadis terakhir, tutup langsung doa, selesai hataman. Tetapi khusus kitab suci kita Al-Quran itu ada namanya amalan diulang lagi, namanya hal murtahil, namanya atau disingkat murtahil, yang mengulang lagi ke Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Adapun ditambah ayat kursi dan ditambah 3 ayat akhir daripada Al-Baqarah, ini dilakukan oleh para tabi'in, yaitu orang-orang yang menyaksikan para sahabat. Tabi'in ini yang menyaksikan para sahabat. Jadi sanadnya masih nyambung tabi'in. Kalau sahabat yang berjumpa menemui Rasulullah, kalau tabi'in yang menemui sahabat yang sempat bertemu dengan sahabat, dilakukan oleh para tabi'in, ditambah ayat kursi dan juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau ayat kursi mungkin jemaah juga sudah tahu kalau artinya. Intinya ayat kursi itu adalah menggambarkan kekuasaannya Allah. Ya kursi, namanya ayat kursi. Jangan diartikan kursi itu bangku. Kursi itu adalah kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah. Nah, kemudian poin yang kedua yang kami ingin lanjutkan yaitu tentang 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nah, ini di khataman Quran kita baca. Pas kita baca rotib di pertamanya kita baca lagi dari alif lam mim
Ayat kursi kita baca lagi, 3 terakhir Al-Baqarah kita baca lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat berikutnya, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini ada cerita tentang ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya tidak main-main. Sampai Nabi Muhammad ini tersenyum sangat gembira. Ya, kayak kita kalau dikasih hadiah pasti senang, pasti bahagia. Nabi Muhammad dikasih hadiah sama Allah ada 5 yang terdapat di ayat terakhir surah Al-Baqarah ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Tetapi kalau hamba yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau melakukan keburukan dibalas juga dengan keburukan. Nah, apa 5 hadiah itu? Seterusnya ini. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Yang pertama, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan hukum kami, la tu'akhizna in nasina, jika kami lupa, aw akhtana, atau ketika kami luput, ketika kami salah. Pertama, jadi dikasih hadiah sama Allah, wahai Muhammad, engkau dan umat-umatmu nanti kalau salah tidak dihukum. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kalau kami salah ya Allah, kalau kami luput, kami hilaf, jangan hukum kami. Terus yang kedua, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami cobaan atau ujian seperti kaum-kaum sebelum kami. Nah, berhubungan dengan ayat yang pertama tadi, apa hadiah yang pertama tadi? Umat Nabi Musa itu sangat berat syariat daripada umat Nabi Musa, ya. Karena ketika umatnya itu salah mencuri, umat Nabi Musa kisosnya langsung dipotong tangannya. Bahkan najis kena bajunya, maka bagian bajunya itu harus digunting. Kalau kita kan enak, syariat Nabi Muhammad kalau najis tinggal dicuci. Tapi kalau syariat Nabi Musa ada najis kena pakaian, maka pakaiannya harus digunting. Dipotong. Rabbana la tahmilna isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau timpakan kepada kami seperti umat-umat yang telah terdahulu. Yang ketiga, hadiah yang ketiga, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan engkau berikan kami ujian, cobaan, kau bebani kami dengan apa yang kami tidak mampu dengannya. Ma la taqata lana bi, kami tidak kuasa, kami tidak kuat. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi sikok walaupun ada tiga. Wa'fu anna waghfir lana artinya hampir sama. Maafkan kami, ampuni kami, warhamna, sayangi kami. Yang terakhir, anta maulana fansurna, maka tolonglah kami alal qaumil kafirin, ke atas daripada kaum kafir. Itulah 5 hadiah yang sangat Nabi sukai, sampai Nabi ketika menerima hadiah itu tersenyum lebar. Wajah Nabi tersenyum lebar, diriwayatkan oleh para perawi hadis. 5 hadiah daripada Nabi Muhammad. Poin yang ketiga dari 5 hadiah ini juga nyambung ke khosois umat Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang mana di kitab khosois ini ditulis oleh Abuya Said Maliki Al-Makki Al-Hasani, ya, di mana kita ini adalah khairul ummah, dan juga syariat Nabi Muhammad ini sangat ringan, sangat enak sebenarnya syariat Nabi Muhammad dibandingkan syariatnya Nabi Musa yang telah disinggung tadi, ya. Umat Nabi Musa kalau salah, kalau berdosa,
Apa bagaimana cara mereka bertaubat? Bagaimana cara mereka bertaubat? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Fatubu, maka bertaubatlah, ila barikum, kepada Tuhanmu, faqtulu, maka bunuhlah, anfusakum, dirimu. Kalau umat Nabi Musa nak taubat, caranya bunuh diri. Subhanallah. Untuk kita umat Nabi Muhammad, beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Belum juga melakukan kesalahan, tapi sudah dikasih hadiah sama Allah. Kalau salah diampuni, akan diampuni, tidak dihukum. Tentu syaratnya adalah dengan bertaubat. Ya, Khosois umat Muhammadiyah itu kitab sangat bagus sekali, mengingatkan kita bersyukur kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Karena kalau sampai kita terlahir ke umat Nabi Musa, sangat keras sekali syariatnya. Ini bukan membandingkan, tapi ya karena tadi laqad akmaltu lakum dinakum, kata Rasulullah ketika haji wada, haji perpisahan Rasulullah di padang Arafah. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan khutbah wada. Rasulullah mengucapkan laqad akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan kepadamu sekalian adalah agama kalian. Ketika agama telah sempurna, para sahabat happy, senang. Alhamdulillah, berarti sudah lengkap. Agama ini sudah lengkap, sudah adu galau, aturannya sudah lengkap, tidak lagi tambah-tambahan. Tapi cuma satu sahabat yang merenung pada saat itu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merenung, sedih. Para sahabat yang lain senang. Ya kayak kita misalkan ada tugas, kalau sudah selesai senang kan? Senang kalau sudah ada tugas sudah selesai. Tapi Sayyidina Abu Bakar sedih. Ditanyalah bersama para sahabat, wahai Abu Bakar, kenapa engkau sedih? Bukannya agama ini telah lengkap, telah sempurna, berarti tugas Nabi selesai, kenapa engkau sedih? Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah mengucapkan demikian, berarti sebentar lagi Rasulullah selesai, bahkan akan meninggal. Baru sahabat yang lain pun tersadarkan, benar juga, mereka pun ikut bersedih. Laqad akmaltu lakum dinakum. Itu tentang syariat Nabi Muhammad, kespesialan, keistimewaan kita ke umat-umat Nabi Muhammad. Dan 5 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga umat-umatnya, yang kita baca terus setiap kita baca rotib, setiap kita khataman, kita baca terus 5 hadiah di ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan karena kita tiap malam Jumat baca rotibul haddad, kalau bisa diamalkan juga di rumah-rumah kita pada subuh, atau kalau tidak sempat pada subuh mungkin pada maghrib. Minimal paling jangan tidaknya kami dikasih amalan dari guru kami, sikok dari zikir rotib itu yang kamu baca katanya 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Sikol juga kata kiai. Kalau kamu ada sempat baca rotib hari ini, sikol jangan tinggal. Jadi kami amalkan terus setiap habis maghrib. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, dengan nama Allah yang tidak ada bahaya, dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un, sesuatu apapun, fil ardi, di bumi, wala bis sama, dan tidak di langit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu kuasa, itu adalah maha kuasa. Sikok itu kata guru kami jangan ditinggal di setiap hari gitu. Jadi kami amalkan tiap habis subuh dan habis maghrib itu 3 kali. Tapi kalau misalkan sempat, ya dibaca terus rotibul haddadnya, diistiqomahkan, karena menjadi pagar diri, pagar rumah, pagar keluarga, bahkan pagar kampung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja tausiah singkat, kami juga masih belajar, apalagi belum ada persiapan, kepepet. Itu yang kami ingin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah pengetahuan jika diinginkan. Astagfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada